Syukur atas setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Oh, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan para pelayan liturgis mengucapkan selamat pagi, selamat datang di ibadah syukur peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara kita Republik Indonesia yang ke-75 pada hari ini, Senin 17 Agustus 2020. Tuhan Allah semesta alam dengan kasih dan kebaikannya telah memelihara alam Indonesia dan menjaga kesatuan kita sebagai bangsa yang beragam sukunya, bahasanya, budaya, dan keyakinannya. Allah juga telah membebaskan dan memimpin bangsa dan negara mencapai 75 tahun berjuang bersama sebagai komponen bangsa. Di hari istimewa ini, kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat, seraya memohon anugerah Tuhan untuk tetap memimpin dan melindungi negeri tercinta ini dari upaya-upaya memecah belah dan menghancurkan. Merdeka! 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 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Dan terang, canda kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Semarak berseri, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembimbing 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti
mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam suka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena banyaknya penyelenggara pemerintah yang jatuh dalam korupsi. ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena mengeksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memperbaikinya. ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena belum dapat melindungi kaum papa yang ada di Indonesia. ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya. ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena membiarkan mereka yang kelaparan dan terbuang. ampunilah dosa kami ya Tuhan, Karena sering kali Kali pesimis dengan kemajuan kemajuan bangsa. bangsa. ampunilah dosa kami ya Tuhan, Karena kami belum memelihara alam dengan sepenuhnya. ampunilah dosa kami ya Tuhan, Karena kami tidak melakukan sesuatu kepada mereka yang haknya ditindas. ampunilah dosa kami ya Tuhan, Karena kami menutup hati kami untuk menolong mereka yang lapar dan terbuang. Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Sejauh timur dari barat, Engkau jauhkan pelanggaran-pelanggaran kami. Amin. Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati, dikata dan ditinggalkan. Ampunilah dosa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Roma 13
ayat 1 sampai dengan ayat 5. Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur hari ulang tahun kemerdekaan pada hari ini Bapa, kami hendak disapa melalui kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Bimbing hamba-Mu ya Bapa melalui kuasa Roh Kudus kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Yang menyatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia.
Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersuka cita bersama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa Bapak Ibu? 75 tahun. 75 di antara kita Bapak Ibu ada yang berusia 75 tahun? Pasti ada. Orang tua lanjut usia. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu di hari kemerdekaan ini? Biasa saja atau ada sukacita? Biasanya tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum ada COVID-19 ini kita merayakan dengan meriah di lingkungan masing-masing kita, RT RW setempat, tapi untuk tahun ini kita merayakannya dengan semarak juga, tetapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul adalah kitab sejarah tentang pekerjaan Roh Kudus yang menyertai para murid-murid, sehingga dengan berani Petrus yang tadinya dia seorang pemberani, tapi waktu Yesus ditangkap, dia menyangkal, dia tidak mengenal Kristus, tapi waktu Yesus bangkit, Yesus mencari Petrus ini, Yesus mengatakan, ini tongkat, gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padaku. Yang tadinya dia seorang pemberani, dia menjadi takut, tapi waktu hari Pentakosta dengan berani dia berkhotbah, sehingga dalam pasal 2 Bapak Ibu dikatakan ayat 21, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kenapa bertambah Bapak Ibu? Karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dalam hidup persekutuan, pelayanan, kesaksian dalam jemaat awal, mula-mula pada saat itu, di ayat pasal 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Setiap hari Tuhan menambah jumlah karena pekerjaan Roh Kudus, karena tadi persekutuan, pelayanan, kesaksian berjalan dengan baik. Dan secara khusus dalam pasal 6 ini Bapak Ibu, karena pelayanan itu berjalan dengan baik, bertambah orang yang percaya, ada masalah yang muncul. Ada keluhan-keluhan yang muncul. Kehidupan jemaat mula-mula tidak lepas dari konflik, anggota jemaat bertambah, ada yang terabaikan, jelas dalam ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah mereka makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Bapak Ibu pernah bersungut-sungut? Pernah. Apa persungutan yang kita alami saat ini? Banyak hal bisa membuat kita bersungut. Tapi dalam kehidupan jemaat yang mula-mula saat itu mereka bersungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena apa Bapak Ibu? Karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Pelayanan diakonia mereka tidak perhatikan sehingga ada keluhan-keluhan yang terjadi. Menghadapi masalah, menghadapi konflik ini Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh para murid?
Di ayat 2 menjelaskan berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Bapak Ibu Saudara, pelayanan meja ini adalah pelayanan yang penting. Dalam gereja kalau tidak ada persekutuan, pelayanan kesaksian, tidak ada pelayanan diakonia, maka gereja itu tidak berjalan dengan baik. Di ayat 3, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang di antaramu. Bapak Ibu banyak angka 7 dalam Alkitab. Tuhan menciptakan dunia ini, pada hari ke-7 Allah mengkuduskannya. Yesus bangkit tepat pada hari Minggu, Jumat Agung, hari ketiga Yesus bangkit, hari ke-7. 7 orang dipilih sebagai syamas atau diaken. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Angka 7 adalah angka kegenapan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu, persyaratan dalam pemilihan diaken ini adalah ayat 3 tadi, terkenal baik, penuh roh dan hikmat, itu persyaratan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi kita melihat di sini dalam pelayanan tidak berjalan dengan 1 orang, tetapi berjalan dengan beberapa murid-murid, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan dalam pelayanan diakonia saat itu dipilihlah 7 orang diaken. Di dalam ayatnya yang kelima ini, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih yang pertama adalah Stefanus. Stefanus ini dia adalah diaken pertama yang berkhotbah. Setelah berkhotbah, dia dilempari dengan batu sampai meninggal. Tapi yang menarik dalam kehidupan Stefanus, dia mengikuti tokoh dalam Alkitab yaitu Yesus Kristus. Waktu dia dilempari dengan batu, dia berdoa untuk orang-orang itu, ya Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Martir pertama adalah Stefanus, dan buah dari kematian Stefanus, Saulus bertobat menjadi pelayan Allah Paulus. Dalam Kisah Para Rasul ini ditekankan tentang hal demikian. Namun yang kita lihat di sini, Stefanus dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam bacaan kita tadi, begitu juga dengan Filipus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama baik dalam Amsal, PKB pernah menyanyikan lagu ini, nama baik lebihlah berharga daripada kekayaan besar. Filipus hidup di dalam takut akan Tuhan. Terkenal baik berarti memiliki nama baik, hidup tidak bercela sehingga menjadi kesaksian untuk banyak orang dalam lingkungan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Filipus ini dia menanggapi, merespon panggilan Tuhan. Filipus itu artinya penerobos. Sebagai penerobos dia menyampaikan tentang kebenaran Allah di tengah-tengah tugas yang Tuhan percayakan. Dan 7 orang yang dipilih ini diantaranya adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dalam keterpilihan mereka ini, mereka terima dengan syukur dan mereka menjalani tugas itu dengan sukacita, sehingga keluhan-keluhan tadi yang dialami boleh teratasi karena mereka saling bekerja sama dengan baik. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita di persekutuan ini? Bagaimana dengan hidup kita dalam lingkungan masyarakat di mana Tuhan hadirkan? Sudahkah kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan ataukah kita hanya sebagai penonton saja?
Kalau kita lihat pertandingan sepak bola Bapak Ibu, ada pemain, ada penonton. Yang lebih seru itu pemain atau penonton Bapak Ibu? Penonton. Penonton itu sukanya komentar, sukanya kritik, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Kita diingatkan melalui firman ini. 7 orang diaken ini mereka tidak menjadi penonton, tapi mereka ambil bagian, mereka mengatasi konflik yang ada. Mereka tidak membicarakan kekurangan para pelayan yang ada, tapi mereka ambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Mari kita belajar dari Stefanus, Filipus, dan rekan-rekannya. Setia melayani dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa di bulan Agustus kita sudah serah terima PHMJ dan kita akan memilih pengurus-pengurus di pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, PKP, PKB, PKLU. Kita terpanggil sebagai pendeta, diaken, penatua, presbiter, sebagai unit misioner, komisi, semuanya dipilih oleh Tuhan. Mari kita melayani dengan setia, sebagaimana contoh 7 diaken ini dalam pembacaan kita hari ini. Mari kita melayani dengan penuh kasih, ketulusan, tidak mundur dalam pekerjaan Tuhan. Dalam hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita terpanggil juga untuk mengerjakan tugas bukan saja di gereja. Kita adalah warga masyarakat yang Tuhan tempatkan sebagai warga gereja untuk melayani juga dalam bangsa dan negara ini. Kita semua terpanggil untuk menjadi berkat dalam bangsa dan negara kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dalam kondisi sulit yang kita alami bersama, kehadiran gereja harus memberi warna. Warna apa yang diberikan? Warna kasih. Warna kehadiran kita adalah memberi, bukan saja berupa materi, tapi juga doa-doa kita untuk bangsa dan negara ini. Di ayat 6 dan ayat 7 mereka itu diperhadapkan kepada rasul-rasul, 7 orang diaken tadi. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Doa dan penumpangan tangan itu adalah berkat. Pelayanan boleh berjalan karena ada doa, ada berkat yang Tuhan berikan, karena yang punya pekerjaan ini bukan para diaken yang terpilih, tetapi yang punya pekerjaan ini adalah Yesus Kristus. Para diaken yang terpilih ini, 7 orang ini adalah alat Tuhan. Dan sebagai alat Tuhan mereka diingatkan untuk tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ayat 7 Bapak Ibu yang menarik bagi kita adalah firman Allah makin tersebar. Kenapa firman Allah tersebar? Latar belakangnya karena hidup persekutuan, pelayanan, kesaksian mereka berjalan dengan baik. Konflik yang ada mereka bisa atasi karena kuasa Roh Kudus. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tugas siapa ini Bapak Ibu? Bukan tugasnya pendeta, diaken, penatua, unit misioner saja. Tugas kita sebagai warga jemaat. Tuhan hadirkan kita dalam bangsa dan negara ini untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk dunia ini, agar apa yang menjadi pergumulan kita bersama COVID-19 ini boleh teratasi dan hanya kuasa Tuhan yang dapat mengadakannya. Kita hidup sesuai dengan aturan pemerintah, kita berdoa untuk bangsa dan negara ini, dan satu waktu kita yakin Tuhan pulihkan sebagai keluarga, sebagai bangsa dan negara. Mari kita tetap semangat untuk melayani sebagaimana 7 orang diaken yang terpilih ini, mereka melayani dengan setia. Mari kita melayani dengan setia, tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga, atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami. 75 tahun terpujilah nama Tuhan atas anugerah Tuhan ini. Kami boleh bersama sebagai gereja-Mu dihadirkan dalam bangsa dan negara kami. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 6. 7 orang diaken dipilih sebagai pelayanan diakonia. Dalam situasi yang dihadapi, keluhan-keluhan, pergumulan, konflik yang ada. Tuhan boleh berikan jalan keluar melalui teratasinya masalah-masalah dengan terpilihnya 7 orang diaken untuk melayani orang miskin. Ya Tuhan, di sekitar kami dengan situasi dunia, situasi bangsa dan negara kami termasuk di dalamnya gereja Tuhan, menghadapi banyak pergumulan-pergumulan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah dalam pekerjaan, dirumahkan. Tuhan berikan kekuatan bagi kami berdasarkan firman, bahwa Tuhan ada, Tuhan berkuasa, Tuhan mampu untuk mengatasi apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan dunia ini. Kami mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini, kehidupan gereja Tuhan, kami senantiasa mengandalkan pertolongan yang hanya bersumber daripada Tuhan sendiri. Berkati firman yang telah sama-sama kami dengarkan, dan kami mohon Roh Kudus Tuhan mewujudkannya dalam kehidupan kami, agar dalam keterpilihan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh hidup dalam kasih setia Tuhan, kejujuran, ketulusan, takut akan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam ibadah pengucapan syukur hari kemerdekaan hari ini. Kami mohon Tuhan lengkapi ungkapan syukur kami. Pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, RT RW setempat dalam sukacita hari ulang tahun kemerdekaan. Tuhan berkati kami, Tuhan jaga lindungi kesehatan kami bersama dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Secara khusus gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memanggil dan menempatkan, mengutus kami bersama sebagai satu persekutuan umat-Mu. Tuhan berkati sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Dalam pengucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, sukacita, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan terima ungkapan syukur kami. Dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami bersama, yakinkan kami
bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kerjasama yang boleh terwujud antara Inforkom, rekan-rekan majelis jemaat, begitu juga dengan musik gereja, prokantor organis, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau ke rumah-rumah. Terpujilah nama Tuhan atas berkat pertolongan dan anugerah Tuhan ini. Berkati rekan-rekan sepelayanan kami secara khusus yang didoakan pada minggu ini. Tuhan berkati Penatua Bapak Jimmy Nafi, sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2, Diaken Nyonya Rindo-Rindo, sektor pelayanan 3, Penatua Ibu Esther Hili. Bersama dengan keluarga kami percayakan mereka dalam pimpinan Tuhan. Jemaatmu sektor pelayanan 1, Tuhan berkati keluarga Pak Walter, Tuhan berkati keluarga Bapak Albert Watimena, sektor pelayanan 2, Tuhan berkati keluarga Pak Stanley Lekahena. Tuhan lindungi dalam kehidupan jemaatmu. Kami serahkan rekan-rekan sepelayanan kami dan jemaat dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon kekuatan kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Yakinkan kami hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan berkati sukacita jemaatmu melalui ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat Tuhan. Berkati kami bersama dalam pelayanan ke depan. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk dunia ini. Berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkat Tuhan untuk jemaatmu. Berkat Tuhan untuk semua orang yang mengikuti ibadah melalui online ini. Inilah kami Bapa. Lindungi kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merupakan anugerah terbesar bagi orang percaya, karena melalui pengorbanan Yesus, kita terima kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena Kristus telah mati untuk kita, maka kita yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur kepada Tuhan dan kerelaan berbagi dengan sesama. Jemaat yang terkasih, untuk persembahan yang dikumpulkan dapat dititip melalui koordinator sektor majelis jemaat yang terdekat, kemudian juga melalui kantor GPB Jemaat Bukit Zaitun, Jalan Pucang Anom 3 nomor 27, dan melalui transfer rekening bank yang nomor rekeningnya boleh dibaca pada warta minggu. Demikian Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan jemaat. Ku persembahkan
Jemaat sekalian, marilah berdiri untuk menyerahkan syukur kita kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Bapa Pemelihara ciptaan, terimalah syukur kami atas bumi Indonesia dengan segala kekayaan alamnya yang dapat kami olah dan manfaatkan demi kelanjutan hidup anak cucu dan seluruh bangsa tercinta ini. Allah Maha Baik, Tuhan pengasih dan penyayang, terimalah syukur kami atas pengampunan dan pemulihan yang Engkau beri, sehingga masih ada kesempatan bagi kami untuk membangun negeri dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Allah sumber berkat yang tak berkesudahan, terimalah syukur kami atas kasih-Mu yang telah menggerakkan hati banyak orang untuk rela berbagi dan meneruskan berkat-Mu bagi sesama. Berkenanlah atas pemberian tulus ini agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan yang memberitakan Kristus kepada dunia. Dalam nama Yesus, sambutlah persembahan dan hidup kami. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk kita masuk dalam upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat, mari kita mengucapkan pemahaman iman GPIB tentang negara dan bangsa secara bersama-sama. Kami mengaku bahwa Allah sebagai sumber kuasa memberikan kuasa kepada pemerintah bangsa-bangsa guna mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, memelihara ketertiban, serta mencegah dan menyediakan kekacauan dan kejahatan. Dengan demikian, sebagai hamba Allah, setiap pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kuasa tersebut kepada Allah, bahwa Roh Kudus yang adalah roh keberanian akan menolong orang percaya untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, seperti yang telah disaksikan oleh para rasul. Oleh karena itu, gereja terpanggil memperdengarkan suara kenabian terhadap masalah negara, bangsa, dan masyarakat, bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara wajib menaati undang-undang dan menjabarkannya yang telah menjadi ketetapan bersama. Namun, ia wajib memberi saran-saran perbaikan secara kritis dan konstruktif lewat saluran-saluran pengawasan demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat perlu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang tidak merusak kebinekaan dan kesetaraan, dan yang telah menjadi bagian dari masyarakat, warga sipil, di mana hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.